Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Manajemen Rantai Pasok Berkelanjutan Paralel A terkait analisis sustainable packaging botol minyak goreng Bimoli terhadap keputusan pembelian konsumen menggunakan metode Quality Function Deployment dan House of Sustainability. Dengan dosen pengampu Ibu Isna Nugraha STMT CSCA CSSP. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Elistia Oktaviani, NPM 22005. Saya Irina Murifatul Wilda, NPM 22010. Kemudian masuk ke bab 1 pendahuluan. Dalam beberapa tahun terakhir, tren global kemasan bergeser ke arah sustainable packaging untuk mengurangi limbah plastik. Di Indonesia, minyak goreng sebagai kebutuhan pokok umumnya dikemas dalam plastik sekali pakai yang berkontribusi terhadap peningkatan limbah domestik. Sebagai salah satu merek minyak goreng terbesar di Indonesia, Bimoli mulai mengadopsi konsep kemasan berkelanjutan untuk mendukung inisiatif ramah lingkungan. Kemasan kini menjadi elemen penting dalam menarik minat beli konsumen, sehingga produsen dituntut untuk menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan tetap menarik secara visual. Berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Dwi Nawang yang hanya berfokus pada aspek lingkungan dan ekonomi. Studi ini memperluas cakupan analisis dengan memasukkan aspek sosial dan estetika, sehingga mampu memberikan perspektif yang lebih luas dalam mengevaluasi efektivitas kemasan berkelanjutan dalam industri minyak goreng. Namun, hingga kini masih sedikit penelitian yang membahas penerapan kemasan berkelanjutan pada produk minyak goreng di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekurangan informasi dalam kajian yang sudah ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sustainable packaging minyak goreng Bimoli terhadap keputusan pembelian konsumen dengan menggunakan pendekatan House of Sustainability dan Quality Function Deployment. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan bagi industri minyak goreng untuk mengembangkan strategi kemasan ramah lingkungan yang kompetitif, memperkuat kepercayaan konsumen, mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kemasan berkelanjutan yang dapat mendorong inovasi, meningkatkan daya saing industri, mengurangi dampak lingkungan, memperkuat kepercayaan konsumen, serta menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan estetika. Dalam penelitian ini dapat mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan kemasan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya masuk pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini terdapat beberapa referensi yang kami gunakan. Yang pertama mengenai Sustainable Supply Chain Management yang merupakan pengelolaan aliran material, informasi, modal, serta kolaborasi antar perusahaan di sepanjang rantai pasokan dengan memperhatikan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan. Kemudian prinsip berkelanjutan dalam rantai pasok melibatkan tiga pilar utama menurut Setiabudi 2025, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya terkait sustainable packaging, yang merupakan konsep kompleks yang memerlukan analisis dan dokumentasi untuk mengevaluasi hidup. Tujuannya adalah membangun berkelanjutan dengan mempertimbangkan peran sistem produk atau pengemasan dan seluruh siklus hidup. Menurut Sustainable Packaging Coalition atau SPC 2005 dalam Dewanti 2024, kemasan berkelanjutan adalah kemasan yang aman, memenuhi kriteria pasar, menggunakan energi terbarukan, memaksimalkan bahan yang dapat diperbarui, dirancang untuk efisiensi bahan dan energi, serta dapat dipulihkan secara efektif. Kemudian selanjutnya pengaruh green marketing terhadap minat beli konsumen. Green marketing merupakan strategi pemasaran produk yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga menekankan tanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian biodegradable packaging. Plastik biodegradable hadir sebagai solusi terhadap masalah plastik yang konvensional yang sulit terurai dan menurunkan kualitas hasil daur ulang. Bioplastik dapat dibuat dari bahan alami seperti pati jagung, selulosa, dan tebu, serta menggunakan polimer ramah lingkungan seperti PLA, PBS, dan PHP. Kemudian kami menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu House of Sustainability, yang merupakan metodologi
terletak pada kenyataan bahwa persyaratan berkelanjutan sepenuhnya terintegrasi ke dalam proses pengembangan desain produk atau layanan baru dengan menggunakan rumah kualitas untuk keberlanjutan, dan pada saat yang sama ketika kita menemukan peringkat penting dari persyaratan tersebut, metode ini mempertimbangkan persyaratan tradisional dan berkelanjutan secara bersamaan. Kemudian metode yang kedua yaitu Quality Function Development atau QFD, yang merupakan metodologi yang digunakan untuk menerjemahkan keinginan dan kebutuhan pelanggan ke rancangan suatu produk yang mempunyai persyaratan teknis dan juga adanya karakteristik karakteristik kualitas. Berikutnya, bab 3 metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis penggantian kemasan botol minyak goreng Bimoli dengan biodegradable packaging di PT Salim Infomas Pratama, Jakarta. Data ini diperoleh melalui kuesioner dan diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Analisis dilakukan melalui VOC untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen, kemudian diproses menggunakan dua metode yaitu Quality Function Deployment melalui House of Quality. Selain itu, digunakan juga pendekatan House of Sustainability untuk memastikan kemasan memenuhi aspek fungsional dan keberlanjutan. Untuk pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan dengan 100 responden. Selanjutnya untuk ukuran keberlanjutan lingkungan, indikatornya meliputi pengelola sumber daya alam, daur ulang, bahan hayati, biodegradable. Ukuran keberlanjutan ekonomi memiliki indikator keberlanjutan seperti minat beli, daya saing, harga ekonomis, keamanan distribusi. Kemudian untuk ukuran keberlanjutan sosial memiliki indikator keberlanjutan seperti bahan alam, kecelakaan kerja, keamanan pekerja, fleksibilitas penggunaan. Yang terakhir untuk ukuran keberlanjutan estetika memiliki indikator keberlanjutan desain informatif, visual menarik, dan daya tarik. Sumber data diolah. Kemudian di sini terdapat flowchart yang pertama yaitu mulai studi literatur, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi ukuran berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan estetika, kemudian pengumpulan data, lalu pengolahan data dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas, kemudian analisis tingkat kepentingan konsumen atau VOC, lalu Host of Sustainability dan Quality Function Development, kemudian spesifikasi produk dan perbandingan desain lama dengan desain baru, analisa pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan. Untuk pengumpulan data di sini hasil rekapitulasi dalam tabel di atas, atribut daur ulang menempati peringkat pertama dengan nilai min tertinggi yaitu sebesar 4,41 atau 6,91%. Berikutnya atribut biodegradable dan pengelolaan SDA yang masing-masing memiliki nilai min 4,38 dan 4,33. Sementara itu, untuk atribut dengan peringkat terendah adalah keamanan distribusi dengan min 4,15 atau 6,5%. Hasil ini menunjukkan bahwa responden sangat memperhatikan aspek keberlanjutan, terutama terkait kemampuan kemasan untuk didaur ulang dibandingkan atribut yang lain seperti distribusi dan harga. Kemudian selanjutnya terdapat uji validitas. Berdasarkan uji validitas pada tabel di samping diperoleh nilai signifikansi pada variabel pertama sebesar 0,002. Nilai ini lebih kecil dari 0,005 sehingga variabel pertama dapat dinyatakan valid. Selanjutnya pada variabel kedua hingga variabel ke-15 juga diperoleh nilai signifikansi yang semuanya berada di bawah 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid karena telah memenuhi kriteria signifikansi yang ditetapkan yaitu kurang dari 0,005 sehingga semua variabel dapat digunakan untuk analisis selanjutnya dalam penelitian ini. Kemudian
uji reliabilitas. Berdasarkan uji reliabilitas yang ditampilkan pada tabel di samping, diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,750 untuk 15 item pertanyaan. Nilai ini lebih besar dari batas minimum yang digunakan, yaitu 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliable. Artinya, setiap item dalam kuesioner memberikan hasil yang konsisten dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Selanjutnya yaitu Voice of Customer. Hasil rekap dari 100 responden menunjukkan bahwa aspek lingkungan seperti daur ulang, biodegradable, dan pengelolaan SDA merupakan atribut yang paling penting dalam kemasan minyak goreng berkelanjutan. Sebagian besar atribut butuh perbaikan ringan, sementara untuk pengelolaan SDA sudah memuaskan. Fokus inovasi sebaiknya pada atribut dengan kepentingan tinggi, IR sedang, dan sales point kuat untuk meningkatkan daya saing. Selanjutnya untuk House of Sustainability, yaitu berdasarkan analisis pada metode House of Sustainability, konsumen cenderung memprioritaskan kemasan minyak goreng bimoli yang ramah lingkungan, terutama yang mudah didaur ulang, biodegradable, dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang secara efisien. Jenis material dan desain produk menjadi aspek teknis utama, sehingga pengembangan kemasan sebaiknya fokus pada bahan yang ramah lingkungan dan desain yang informatif agar tetap menarik dan kompetitif. Kemudian di sini terdapat spesifikasi dari produk seperti gambar yang ditampilkan. Kemasan minyak goreng Bimoli dirancang dengan ramah lingkungan yang mengutamakan atribut penting menurut konsumen seperti daur ulang memiliki nilai 4,416, lalu biodegradable yang memiliki nilai 4,376, dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki nilai 4,327. Material biodegradable dan desain yang mendukung daur ulang dipilih untuk mendukung keberlanjutan, sementara aspek sosial dan fungsional diperkuat melalui desain informatif dengan nilai 4,297 dan fleksibel dengan nilai 4,317. Produk ini juga mempertahankan efisiensi biaya tanpa mengorbankan keselamatan dan nilai keberlanjutan, sehingga memenuhi harapan konsumen dari sisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan estetika. Kemudian di sini terdapat perbandingan produk desain lama dan desain baru. Pada gambar desain sebelumnya, menggunakan bahan bahan baku PET konvensional atau polyethylene terephthalate yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai dan kontribusi terhadap penumpukan sampah plastik di lingkungan. Kemudian produk dengan desain yang terbarukan seperti gambar yang sudah ditampilkan menggunakan bahan baku biodegradable dari bahan organik seperti PLA atau polyethylene acid dari pati jagung atau tebu yang dapat terurai secara alami dalam waktu yang jauh lebih singkat dan lebih aman bagi lingkungan. Selanjutnya untuk tabel benchmarking untuk perbandingan produk. Di sini untuk eh, simbol hijau yang berarti packaging lama dan untuk simbol yang berwarna biru untuk packaging baru. Benchmarking antara kemasan lama dan baru minyak goreng Bimoli menunjukkan peningkatan signifikan dalam 5 atribut utama yaitu lingkungan, ekonomi, sosial, kualitas, dan estetika. Kemasan baru menunjukkan keunggulan pada aspek lingkungan karena menggunakan bahan biodegradable yang lebih ramah lingkungan dibandingkan PET konvensional. Dari sisi ekonomi, kemasan baru dinilai lebih efisien dan kompetitif dengan peningkatan minat beli konsumen. Aspek sosial juga juga membaik dengan peningkatan fleksibilitas dan keamanan. Untuk kualitas dan estetika pun meningkat melalui desain yang lebih informatif, menarik, dan modern. Hasil ini membuktikan bahwa kemasan baru tidak hanya mendukung keberlanjutan, tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu analisis SPA.
Sustainable packaging adalah konsep kompleks yang perlu pendekatan sistem dan berpikir kritis dengan 4 prinsip utama menurut SPA Australia, yaitu efektif, efisien, siklus, dan jelas. Mengenai efektif, kemasan Bimoli dirancang ergonomis, aman, dan informatif untuk melindungi produk, memudahkan penggunaan, serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen. Lalu, efisien, penggunaan plastik biodegradable dan desain ringan menjadikan kemasan Bimoli efisien secara logistik, hemat energi, dan ramah biaya. Kemudian, cyclic atau kemasan Bimoli mendukung ekonomi sirkular melalui bahan daur ulang dan edukasi konsumen agar limbah dapat kembali ke sistem produksi. Dan yang terakhir yaitu clean, botol Bimoli menggunakan bahan bebas racun dan tinta ramah lingkungan untuk menjamin keamanan produk bagi manusia dan lingkungan. Sumber Sustainable Packaging Redefined 2007. Berikutnya untuk analisis pembahasan, berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen kuesioner dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan yang telah memenuhi kriteria pengukuran yang baik. Hasil ini menjadi dasar kuat untuk melanjutkan proses identifikasi kebutuhan konsumen secara kuantitatif menggunakan pendekatan Quality Function Deployment. Analisis Quality Function Deployment menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan menjadi prioritas utama bagi konsumen dalam memilih kemasan minyak goreng Bimoli. Berdasarkan data diperoleh dari 100 responden, atribut seperti daur ulang, biodegradable, dan pengelolaan sumber daya alam memperoleh skor kepentingan tertinggi, mencerminkan meningkatnya kesadaran lingkungan masyarakat. Pengelolaan data menggunakan Host of Sustainability juga menunjukkan bahwa jenis material dan desain produk merupakan karakteristik teknis utama yang perlu difokuskan. Perbandingan antara kemasan lama dan kemasan baru menunjukkan adanya peningkatan signifikan dari sisi keberlanjutan. Kemasan lama menggunakan plastik konvensional yang sulit terurai, sementara untuk kemasan baru memanfaatkan bahan biodegradable yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, aspek desain kemasan baru juga lebih informatif, fleksibel, dan menarik secara visual, mendukung prinsip sustainable packaging yang dijabarkan oleh Sustainable Packaging Alliance atau SPA, melalui prinsip efektif, efisien, cyclic, dan clean. Kemasan baru mampu mengurangi limbah, meningkatkan efisiensi energi dan material, serta mendukung daur ulang berkelanjutan. Dengan demikian, strategi pengembangan produk yang dilakukan telah selaras dengan preferensi konsumen dan prinsip keberlanjutan, menjadikan kemasan baru sebagai solusi inovatif yang adaptif terhadap tantangan lingkungan dan dinamika pasar. Selanjutnya pada bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemasan berkelanjutan minyak goreng Bimoli mempengaruhi signifikan terhadap preferensi konsumen, terutama karena meningkatnya kesadaran lingkungan. Melalui metode HFD dan House of Sustainability, atribut seperti daur ulang, biodegradable, dan efisiensi sumber daya menjadi prioritas utama. Kemasan baru berbahan biodegradable dinilai lebih unggul dari kemasan lama yang berbahan PET konvensional dalam aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan estetika. Bahan biodegradable yang lebih mudah terurai di alam selaras dengan prinsip clean dan cyclic dari Sustainable Packaging Alliance atau SPA. Strategi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga menjadi keunggulan kompetitif jangka panjang. Penelitian hanya terbatas pada satu merek minyak goreng sehingga belum memungkinkan untuk melakukan perbandingan strategi kemasan antar merek. Penelitian ini juga belum mengukur secara langsung mengenai dampak jangka panjang dari edukasi lingkungan melalui kemasan terhadap perilaku konsumen. Penelitian selanjutnya disarankan mencakup uji bahan biodegradable secara langsung dan perbandingan antar merek untuk mendalami dampak edukasi lingkungan melalui desain kemasan. Pendekatan kuantitatif melalui eksperimen dan survei juga dapat digunakan untuk menguji pengaruh desain kemasan terhadap variabel seperti minat beli, loyalitas, dan willingness to buy. Selain itu, penelitian mendatang diharapkan dapat menilai efektivitas strategi edukasi lingkungan melalui kemasan dalam membentuk perilaku konsumen secara berkelanjutan.
Terima kasih. Cukup sekian dari kami kelompok 12. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.